Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kerohanian kami. Bapa di sorga, kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Doa ini kami persembahkan dengan percaya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, sebuah kisah nyata yang terjadi bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk merenungkan apa yang kita akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Satu malam ada seorang pria tua dan dia bersama istrinya, dia memasuki sebuah lobi hotel di sebuah kota kecil, di sebuah hotel kecil di satu kota yang namanya Philadelphia. Semua hotel besar di kota itu telah terisi. Bisakah kamu memberi kami satu kamar saja? Kata pria tua itu kepada penjaga hotel. Namun pegawai hotel itu menjawab, semua kamar telah penuh karena di kota ini ada 3 event besar yang diadakan secara bersamaan dan diadakan di kota ini. Tetapi kata pegawai hotel itu, dia katakan, saya tidak tega melihat Anda berhujan-hujanan di luar, apalagi pada malam hari ini. Cuaca sangat dingin dan sudah pukul 1 dini hari. Anda bisa menggunakan kamar saya yang kecil. Bersediakah Anda untuk tidur berdua di kamar saya yang kecil yang disediakan oleh hotel ini untuk pegawainya? Dan akhirnya kedua orang ini, seorang pria bersama tua dengan istrinya ini, akhirnya dia tidur di kamar dari pegawai hotel, tidak besar tetapi cukup bersih. Keesokan harinya, pada saat membayar tagihan, pria tua itu berkata kepada si pegawai hotel, kamulah seharusnya yang menjadi bos di hotel terbaik di Amerika Serikat. Karena kamu melakukan pekerjaanmu dengan sepenuh hati untuk mau melayani. Mungkin suatu hari saya akan membangunkan sebuah hotel untukmu. Dan pegawai hotel itu hanya tersenyum lebar, melupakan kata-kata pria tua itu. Dan dia pikir orang itu hanya seorang pegawai biasa. Saudaraku, kira-kira 2 tahun kemudian, dia menerima surat yang berisi tiket untuk pergi ke kota New York. Permintaannya agar dia menjadi tamu dari pasangan tua yang pernah dia tolong pada waktu pria tua ini tidur di hotel tersebut. Dan setelah berada di New York, pria tua itu mengajak pegawai hotel tadi ke salah satu sudut jalan di antara Avenue Street dikatakan, di mana dia menunjuk sebuah bangunan baru yang luar biasa megah dan mengatakan, itulah hotel yang saya bangun untuk kamu kelola. Pegawai hotel itu bernama George Charles Ball yang menerima tawaran William Waldorf Astor, si pria tua itu, untuk menjadi pimpinan Hotel Waldorf Astoria yang merupakan hotel terbaik di dunia. Dan Presiden Indonesia Megawati pernah menginap di hotel tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, apa yang bisa menjadi inspirasi dari cerita ini? Dia hanya pegawai biasa, dia melayani dengan sepenuh hati, dengan tindakan kasih, dan dia akhirnya dipercaya untuk mengelola hotel yang begitu besar.
yang dikatakan hotel yang terbaik di dunia, Hotel Waldorf Astoria. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, dia hanya bekerja kelihatannya adalah sebuah pekerjaan yang biasa, tetapi dia lakukan dengan cara luar biasa. Dia melayani tamunya dengan cara yang luar biasa. Alkitab pernah menyebutkan di dalam buku Matius pasal yang ke-25, mulai ayat yang ke-14. Ketika seorang tuan menitipkan hartanya ketika dia mau pergi jauh. Yang seorang dititipkan 5 talenta, yang seorang lagi dititipkan 2 talenta, yang seorang lagi dititipkan 1 talenta. Yang dititipi 5 talenta dia kembangkan sehingga menjadi 10 talenta. Yang dititipi 2 talenta dikembangkan menjadi 4 talenta. Yang 1 talenta karena dianggap kecil, dia hanya simpan saja dan dia tidak mengembangkan, dia tidak berbuat apa-apa. Apa yang menjadi pelajaran pada malam hari ini dalam renungan ini? Dan Tuhan itu katakan kepada hamba yang menyimpan saja talenta yang diberikan itu, engkau adalah hamba yang jahat. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, pekerjaan ini betapapun kecilnya, bila mana kita melayani dengan sungguh-sungguh, maka akan bisa menghasilkan hasil yang besar. Dan di dalam pelayanan-pelayanan kita, di dalam gereja, di dalam pelayanan kita setiap hari, kelihatannya pekerjaan itu kecil. Jika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan melayani dengan sungguh-sungguh, maka akan menghasilkan perkara yang besar. Ini yang menjadi inspirasi bagi kita dalam pelayanan kita. Apakah saudara sebagai anggota jemaat biasa? Apakah saudara sebagai anggota diakon atau diakones? Apakah saudara menjadi pegawai jemaat yang lain, pimpinan departemen, ketua-ketua, pendeta? Bila mana kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan pelayanan kita, yang sudah ditugaskan Tuhan kepada kita melalui jemaat ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan roh kerendahan hati, dengan sifat melayani yang sungguh-sungguh, maka akan terjadi mujizat yang besar dan kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Dan ini bukan hanya di gereja, tetapi di pekerjaan saudara. Betapapun kelihatannya pekerjaan itu kecil, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Inilah renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.